بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan rutinitas kita sholat subuh berjamaah yang akan dilanjutkan dengan tausiah mingguan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang istiqomah mengikuti ajarannya, dan insya Allah kita termasuk di dalamnya yang nanti akan mendapat syafaatnya di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, sebelum kita memulai tausiah, mari kita sama-sama membacakan surat Al-Fatihah kepada jemaah kita yang sedang sakit. Mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan dipulihkan kesehatannya. Kepada para jemaah kita yang telah menginfakkan hartanya, mudah-mudahan selalu diberkahkan rezekinya dan diberkahkan usianya dan iman Islamnya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, pada minggu pagi ini kita akan mendapatkan tausiah dari Bapak Haji Mahmud DLC. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Mari kita sama-sama dengarkan tausiahnya, kemudian kita dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikannya. Kepada Ustaz Haji DLC, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadratin Nabi Mustafa wa Rasulih Mujtaba wa Habibi Muqtada wa Habibi Muqtada Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi kiram wal mahdubi mu'allimina wa masyayikhina wa asatidatina, khususan mu'allim hadil kitab Allah ta'ala fi ulumi kitab ini kumar badiyata ila jami ahli maqabili hadil qarya, khususan muassis hadal masjid wa mudin niyati syifa wa dawa wa lidafi balam dan fitnah bi hadil zaman wa liqudhu hajat hadil jama'ah minal hadilin wal manfaat. Syai'ulillahi al-Fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'du. Qala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat, kama qala Rasulullah sallallahu
alaihi wasallam. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah di pagi hari kita bisa bertemu, bersua, berjamaah, bersilaturahmi dalam rangka memenuhi kewajiban kita sholat subuh, kemudian dilanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi, yang mana kita berharap kepada Allah mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari nanti bermanfaat buat kita, buat keluarga kita. Mudah-mudahan dengan ilmu ini ketika kita menutup mata dalam keadaan husnul khatimah, Allah terani kubur kita, Allah masukkan kita ke dalam surganya Jannatun Na'im. Salawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para tabi'in hingga akhirnya sampai kepada kita umatnya yang mudah-mudahan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Bapak Ibu jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan satu buah hadis yang datangnya dari Anas bin Malik yang tertuang dalam kitab Dalilul Falihin atau syarahnya Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi bid-daraini. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu anna a'rabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tasah. Qala lahu sallallahu alaihi wasallam ma'adanta laha qala hubbullahi wa rasulihi qala anta ma'aman ahbabta fil jannah muttafaqun alaihi. Wa fi riwayatin lahuma ma'adatu lahuma min kasirin shaumin wala sholatin wala zakatin walakinni uhibbullaha wa rasulah muttafaqun alaihi. Wallahu a'lamu bi muradihi. Bermula hadis ini datangnya dari Anas bin Malik. Anna Arabiyan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada orang Arabian. Arabian itu orang Badui yang datang jauh dari Yaman, dari pedalaman. Siapa orang Badui di sini? Orang Badui di sini namanya Dzul Khuwaisirah. Dzul Khuwaisirah ini pernah kencing di dalam Masjid Nabawi. Orang Badui. Terus datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nanya, qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mata sa'ah. Kalau kata kita, ya Rasul, kapan datangnya hari kiamat? Rasul kembali nanya, qala lahu, dan Rasul bertanya lagi sama Dzul Khuwaisirah di orang Badui ini, apa yang sudah kamu persiapkan? Jadi kalau ada orang nanya, kita boleh kembali bertanya lagi. Ini pernah Sayyidina Umar mencontoh apa yang diajarkan Rasul. Ketika Sayyidina Umar ditanya sama Ubay bin Ka'ab, Umar, apa itu takwa? Kata Umar, saya juga mau nanya, Ubay. Menunjukkan apa? Ada dua makna rasa ketawaduan Sayyidina Umar, menunjukkan makna berikutnya dari pertanyaan itu akan ditemukan jawaban lagi di pertanyaan yang kedua. Ini Ubay sama Umar ditanya,
Saya juga mau nanya Ubay, kata Umar begini, ini Ubay, engkau berada di hutan yang gelap, ada binatang buas, ada makhluk halus, ada lagi duri-duri, ada lagi ancaman yang kamu tidak tahu. Bagaimana sikap engkau Ubay? Kata Ubay, tentu saya akan lebih hati-hati. Itulah takwa. Orang akan lebih hati-hati. Ini dari pertanyaan dibalik tanya lagi. Atau contoh kalau dalam keluarga kita, istri nanya, bang abang saya nggak sama saya, kira-kira bagaimana? Jadi dari kira-kira ini, dari pertanyaan dikembalikan dengan pertanyaan lagi. Itu boleh seperti itu. Dan Rasul mengajarkan si Arabian ini dulu Waisirah yang datangnya dari Bali, dari Yaman, ketika nanya mata saat, Rasul bilang, maaf datanglah. Kapan datangnya hari kiamat? Kiamat ada dua macam, kiamat sugro, ada kiamat kubro. Kiamat sugro itu ya kematian, bencana, wabah, itu kiamat sugro. Kalau kubro itu nanti dari kiamat dibangkitkan semua, kisah semuanya, itu udah kubro namanya. Dijawab sama orang tadi, ma'ada pula ya Rasul. Saya nggak punya persiapan apa-apa ya Rasul. Walakinni qala hubbullahi wa rasulih. Saya cuma punya modal cinta sama Allah, cinta sama Rasul. Ini ketika dengan cinta sama Allah, orang itu beriman kepada Allah. Jadi ketika sudah bicara tentang ini dalam makrifat atau definisi atas bil qalbi wal iqrar bil lisan wal inqiyad bil jawarihi wal a'mal. Orang yang beriman itu pertama membenarkan dalam hati. Saya membenarkan apa yang diperintah Allah, apa yang datangnya dari Allah yang sampai kepada Nabi Muhammad, saya benarkan. Itu namanya iman dalam hati. Wa iqrar bil lisan, diucapkan dalam lisan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu iman. Wal inqiyad bis jawari, setelah diucapkan, dibenarkan dalam hati, dibuktikan dengan perbuatan. Wal inqiyad bil jawari wal a'mal bil jawari, dibuktikan dengan perbuatan dan amal perbuatan kita, gerakan anggota tubuh kita. Sholat, kita yakin sholat itu perintah Allah, ya digerakkan. Gak cukup dengan mengatakan ayat anas sholat, saya beringat sama Allah, cukup enggak, harus semuanya bergerak. Karena ada dari hakim sholat dirikan sholat untuk mengingat aku, ditafsirkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ingat Allah, Allahu Akbar. Udah sholatnya begitu aja, ya cukup. Harus bil amal wal jawari, perbuatan dan anggota tubuh kita, itu iman. Contoh, hubballah wa rasulih. Ya Rasul, saya cuma punya dua modal, hubballah wa rasulih, cinta sama Allah dan cinta sama Rasul. Berarti apa? Orang ketika cinta sama Allah didasari semuanya itu dengan iman. Ini mahalnya iman. Seorang mengerjakan amal soleh, enteng seperti sayap nyamuk. Nyamuk mungkin ditimbang enteng, tapi ketika itu kata kita enteng, apakah diterima? Diterima asalkan iman. Namun lebih kecil dari nyamuk, seperti kuman amalan soleh itu nggak kelihatan. Asalkan orang itu punya iman, orang itu dicatat dapat balasan dari Allah. Man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyanahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang menjalankan amal soleh, mau laki mau perempuan, asalkan iman, falanuhyiyanahu hayatan thayyibah, orang itu akan diberikan hayatan thayyibah, hidup yang baik di dunia, dan Allah berikan balasan yang lebih bagus lagi dibanding yang sudah dikerjakan di dunia. Di akhirat Allah kasih balasan yang lebih bagus lagi. Iman. Berapa banyak cuma modal iman doang ketika meninggal, pas masuk Islam Allah masukkan surga.
Dulu di masa Rasul, contoh Rasul punya asisten khadim pelayan namanya Abdul Kudus. Itu pelayan itu orang Yahudi, diutus sama Yahudi itu agar bisa mengambil rambut Rasul. Awalnya masih muda pelayan itu. Ketika itu apa? Sakit. Ketika sakit parah, di saat itu apa? Rasul ngajakin asli Islam, masuk Islam kamu akan selamat. Si Yahudi itu. Kemudian apa yang terjadi? Dia belum bisa ngambil keputusan, nunggu orang tuanya. Orang tuanya datang nengokin, Rasul betul-betul menghormati oleh Rasul. Orang tuanya datang, atau orang tuanya apa? Ikutin ajakan Rasul. Akhirnya apa? Rasul datang lagi, dia mengucap syahadat. Di situ apa tadi? Alhamdulillah, alladzi wahab Islam. Allah telah menganugerahkan orang ini dengan Islam. Masuk Islam, cuma satu iman doang. Meninggal Islam, belum mengerjakan amal soleh, cuma iman doang. Allah jamin pada saat itu dalam keadaan suci dan bersih, disolatkan oleh Rasulullah SAW. Ini iman. Hubballahi wa hubba Rasuli. Aku cuma punya dua modal dari Rasul. Aku cinta kepada Allah. Apa kata Rasulullah SAW? Anta ma'aman ahbabta. Nabi gak bilang kamu bersama aku, tapi bersama orang yang kamu cintai. Otomatis itu Rasulullah yang dituju. Nabi gak bilang kamu bersama aku. Enggak. Bahwanya Nabi gak pernah azan itu. Nabi gak pernah azan. Kalau Nabi azan seakan-akan mengakui ini adalah Nabi. Enggak, jadi murah. Tapi dibilang anta ma'aman ahbabta, kamu bersama orang yang kamu cintai. Berarti siapa? Bukan hanya Rasul. Ternyata saudara seiman pun bisa mengantarkan masuk surga. Bukan hanya orang beriman, para ulama, para syuhada pun bisa mengantarkan kita naik ke surga. Al-Imam Ibnu Qayyim ketika membacakan satu hadis al-mar'u antama al-mar'u ma'aman ahbab. Ma'aman ahbab, seseorang bersama orang yang dia cintai. Berarti apa? Seorang sahabat bisa menarik teman yang satu ke surga. Ini Al-Imam Ibnu Qayyim ketika membacakan hadis ini sambil nangis. Kata Imam Ibnu Qayyim dia dapat jamaahnya. Beliau bukan mengatakan ulama lagi, kiai lagi, atau ulama besar lagi. Saudaraku, tapi dia bilang saudara. Gak dia bilang punya. Saudaraku, apabila nanti kau sudah berada lebih awal di dalam surga, tolong panggil aku. Dan apabila belum menjumpai aku. Sebab kenapa? Nanti masing-masing kita setelah dibangkitkan, dihitung amalnya, dikumpulkan. Ketika dikumpulkan di satu tempat, ada yang lebih awal ke surga, takdirnya ada yang neraka. Dan pada saat itu kamu belum melihat aku, panggil aku, tarik aku, agar bisa bersama engkau di surga. Ini Ibnu Qayyim mengartikan hadis ini. Artinya apa? Seorang teman yang berteman karena iman, karena saudara, karena Islam, itu bisa menarik saudaranya. Hari ini kita ngumpul kayak begini. Ada teman dekat kita satu masjid, atau pulang duluan, atau ada teman kita yang puasanya rajin. Walaupun dia bukan yang ustaz, sebab pada kalanya orang awam amalannya amalan ulama, atau mungkin bisa jadi ulama amalannya amalan orang awam. Ibadahnya hebat orang awam, amalannya amalan ulama. Ada sahabat kita, satu yang mungkin kenal untuk sekarang, namanya Ahmad Syafi'i. Dia dulu bersama di masjid sama saya. Tidak selesai beliau ambil ngapal Quran. Setelah ngapal Quran, beliau
beliau puasa Nabi Daudnya itu udah hampir 30 tahunan apa 50 tahun. Saya ketemu beliau, saya kan malu-malu kalau lagi kalah lagi butuh. Saya lihat dia ada kesolehannya, ada amal yang hebat yang kalah saya sama dia. Kalau mau bayar kalau di rumah sosok kedua tarik foto solehnya. Kenapa? Ada amal solehnya. Almarhum Muhammad Ahbabta, temanmu bisa mentarik, saudaramu bisa menarikanmu surga. Ulama udah pasti. Isfa'u syafa' ala salasa al-anbiya al-ulama wa syuhada. Orang yang mati syahid, para ulama itu bisa menarik syafaat dan pertolongan pada kita. Kapan di saat kita mencintai pada para ulama? Kapan di saat kita mencintai para pejuang-pejuang di jalan Allah? Salah satu guru saya Kiai Haji Muhammad Tahir, beliau kasih tahu, kalau kamu ingin dicintai sama para syuhada, para pejuang fisabilillah, apakah membela pejuang para mujahidin atau membela agama Allah, orang yang menuntut ilmu yang di Palestina, bagaimana kita dapat syafaat dari mereka? Cintai para pejuang, bantu, mungkin dengan tenaga, mungkin dengan materi. Kalau nggak dengan materi, paling kagak mendoakan para pejuang-pejuang Islam karena cinta kepada mereka. Mereka bisa memberikan syafaat buat kita. Ulama pun sama seperti itu, bisa memberikan syafaat kita. Kita kapan mencintainya, memuliakannya, menghormatannya, bukan memusuhi atau menjauhinya. Ini diantara makna mahabbah. Apalagi cinta kepada Rasul. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain disebutkan masih dari Abu Hurairah, lafadznya beda, ma'adatu laha min kasirin shamin kasirin shaumin wala salatin wala sadaqatin walakinni uhibbullaha wa rasulah. Dijawab sama orang Badui, ya Rasul, riwayat yang kedua, saya tidak punya persiapan apa-apa, sholat saya sedikit, sedekah saya sedikit, puasa saya sedikit, saya cuma cinta kepada Allah dan Rasul. Tapi diartikan anta, dijawab lagi, anta ma'man ahbabta, kamu bersama orang yang dicintai oleh Allah, dicinta bersama orang yang kamu cintai, Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana agar kita bisa cinta kepada Rasul atau sampai cinta kita kepada Rasul? Yuk, yang pertama itu cinta itu dibawa dari hidup sampai mati. Jadi pernah di satu ada orang Badui namanya Utsbi. Ini dalam kitab tafsir Imam Ibnu Katsir disebutkan. Ada ayat Al-Quran yang termaktub atau tertulis, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfaru li dzunubihim lawajadullaha tawwabar rahimah. Ini ayat kalau kita artikan, kalau seandainya orang datang kepada kamu Muhammad, jauhkan, fastaghfaru, kemudian minta disampaikan permohonan ampun kepada engkau. Apa artinya? Tolong sampaikan permohonan maafku kepada Allah, wahai Nabi Muhammad. Lawajadullaha tawwabar rahimah. Niscaya orang itu tobatnya langsung diterima oleh Allah. Makanya waktu masih ada Rasul itu enak, sahabat ada salah, ya Rasul tolong sampaikan istighfar saya, maaf saya sampai. Tidak ada di Al-Quran. Nah, Qutbi ini waktu Rasulullah wafat, gak sempat mandiin, gak sempat nyolatin, gak sempat datang ke pemakamannya. Apa kata Qutbi? Yang dia baca ayat ini dan ini membuktikan apakah ayat ini masih berlaku setelah Rasulullah tidak ada. Sambil baca ayatnya,
Ternyata Utbi itu membuktikan. Dia baca ayat itu sepanjang perjalanan sampai di makam Rasul. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru lidzunubihim lawajadu tawwaba rahima. Nanti apa? Apakah syafaat itu akan terus ada di dunia ini, masih berlaku, apakah di akhirat aja? Jadi membuktikan. Jadi kalau kan ya Rasulullah, saya datang ya Rasulullah, tolong sampaikan permohonan maaf saya ya Rasulullah kepada Allah ya Allah ya Rasulullah. Apa di situ? Lawajadullah tawwaba rahimah. Niscaya orang yang datang dulu ketika Rasulullah masih hidup akan diampuni dosa yang disampaikan, tobat yang diterima oleh Allah. Itu ingin langsung membuktikan. Ternyata apa? Salah satu penjaga makam diimpikan berjumpa dengan Rasulullah. Jadi kalau kita bicara mimpi ini, Nabi yang mimpi ketemu Nabi, man ro'ani fil manam faqad ro'ani fa inna syaitan la yatamassalu. Siapa yang mimpi ketemu Rasul, dia benar-benar telah berjumpa dengan Rasul. Fa inna syaitan la yatamassalu. Syaitan itu gak bisa menyerupai Rasul. Yang kedua, ancaman. Siapa yang mengarang-ngarang, dia bilang mimpi, padahal dia gak mimpi. Lihat ini, kita kadang-kadang demi membela kebenaran yang agak benar dibilang mimpi, padahal gak mimpi. Itu di hari kiamat dituntut sama Allah. Orang itu disuruh membuat satu butir biji. Ada yang selalu minta menciptakan satu butir biji. Biji labu, dan biji salad lah, biji labu yang kecil aja. Dan itu di hari kiamat ancamannya. Artinya apa? Orang yang mimpi itu gak sembarangan. Mimpi ketemu Rasul udah pasti benar. Mengarang mimpi aja itu diancam di hari kiamat, disuruh bikin biji. Apakah biji labu, apakah biji apa, kita bisa makan, kita tahu biji disuruh. Akhirnya apa? Ya kata kami itu dalam mimpi itu ketemu Rasul bilang, sampaikan salamku kepada bumi. Anallaha qad ghafara, bahwasanya Allah sudah mengampuni orang itu. Nah, para ulama kalau datang ke makam Rasulullah itu selalu menyampaikan, ya Rasulullah, tolong sampaikan permohonan maafku kepada Allah ya Rasulullah. Ibaratnya Rasulullah sahibul a'lam menyampaikan kepada Allah, sahibul wasilah, orang yang punya wasilah, nitip seperti itu. Ternyata terbukti oleh bukti yang dikatakan, walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfiru lidzunubihim lawajadallaha tawwabar rahima. Niscaya orang itu akan diterima tobatnya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang ingin sampai kepada cintanya Rasul. Tadi buktinya al-ittisal wal qurban. Orang itu selalu pengen nyambung dan dekat kepada Rasul. Jadi pernah itu Ukaisyah ketika turun surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Ini ayat, ketika turun ayat ini sebagian sahabat bilang senang. Kenapa? Karena ayat ini isinya apa? Telah datang kepada engkau Muhammad kemenangan Nasr, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau lihat orang berbondong-bondong pada masuk Islam. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Di sini litakib sebab engkau dapat nikmat, pertolongan, kemenangan. Orang masuk Islam berbondong-bondong. Fasabbih, maka engkau bertasbihlah hai Muhammad. Wastaghfir, dan beristighfarlah ya Muhammad. Innahu kana tawwaba, akan kembali. Ini sahabat Abu Bakar
ketika ayat ini turun, yang lain pada senang, gembira karena Islam menang, tapi Abu Bakar justru menangis. Kenapa? Ini isyarat. Saat berpisah dengan Rasul sudah semakin dekat. Rasul akan pulang. Sehingga pada saat itu Rasul mengumpulkan para sahabat. Ngumpulin ngapain? Ingin kisos. Saudaraku, rasa-rasanya saat pertemuan kita sudah tidak lama lagi, kata Rasul. Siapa yang pernah saya sakiti dengan tangan saya, hari ini tuntut kisos, supaya saya menghadap Allah itu bersih, tidak ada dosa yang saya bawa. Padahal Rasulullah sudah diampuni. Lihat firmanallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Sudah diampuni dosa Rasul yang dulu dan yang akan datang. Kenapa sampai Rasul bilang itu? Ngajarin buat kita. Kalau udah dapat nikmat banyak, udah mulai tua, banyak tasbih, banyak istighfar, dan jangan lupa minta maaf kepada orang yang pernah kita sakiti. Sekarang ada nggak di antara kita mau mati minta kisos? Pak, saya udah pernah ngambil uang negara, tolong kisos saya. Ada nggak? Ada. Rasulullah berani nyontohin, jangan malu-malu kalau punya salah. Akhirnya apa? Ukaisyah angkat tangan, ya Rasul, saya ya Rasul orangnya. Karena kau nawarin, ya kenapa? Rasul, ketika engkau lagi perang, kita lagi perang, ya engkau pengen mencuri kuda. Ternyata saya di belakang engkau ya Rasul. Terus yang kena saya. Jadi saya minta untuk kisos ya Rasul, karena engkau buka dalam forum ini. Baik kalau gitu. Sahabat yang lain pada marah, nangis pada saat itu, semuanya. Ini bukan gila. Rasulullah mau meninggal, kok malah kan minta kisos, minta balas. Sahabat gak diem. Umar nyadoin, Kaisar, udah saya aja di kisos jangan Rasul. Sahabat lain pada nawar juga, sampai cucunya Rasul pun nawari dan mengatakan, apa bedanya saya dengan kakek saya? Di dalam darah ini terdapat, di dalam tubuh ini terdapat darah kakek saya. Rasul bilang, ini bukan urusan kamu, ini urusan saya sama Ukaisyah. Sebab kalau Rasulullah nanti diganti kisosnya, nanti akan ada dalil istimbatul hukmi atau kesimpulan hukum. Ada badal kisos, repot. Kalau badal haji memang ada, badal kisos itu repot. Yang untuk orang kaya, udah nanti saya kisos sendiri, waktu wakilan saya bayar. Lain kalau dia, jadi ada kisos, ada dia, bapak itu ada dia tebusan. Misalnya ada satu kasus, jadi kisos itu ada satu kasus, misalnya bapak nabrak orang mati, kemudian yang ahli waris itu mengikhlaskan. Ketika mengikhlaskan, tapi nggak langsung ikhlas begitu aja, proses hukum berlaku, tapi harus membayar dia. Apa itu dia? Membayar 100 ekor onta. Apa ontanya ciri-cirinya? Paling kagak onta itu udah bisa kawin. Berapa satu ekor onta? Kalau sekarang sekitar 88 juta dikali 100 berapa? 8 miliar lebih ya? Lebih ya? Ada nggak? Itu seperti itu pun kalau ada, kalau nggak ada tetap. Makanya wajibul kisos, sampai luka pun itu ada balasannya. Misalnya bapak main pintu dorong-dorongan, tahu bapak ada di depannya, teman bapak
copot 3. Wal juhatul kisos juga, dikisos juga. Apakah dicabut giginya, apakah diobatin, ganti rugi, itu dalam Islam seperti itu hukum itu. Dan ini sampai wafat pun Rasulullah menawarkan. Kenapa? Kalau sudah dihukum di dunia nggak ada balasan lagi di akhirat. Aku ini kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Ternyata apa? Besoknya mulai eksekusi. Di saat itu apa? Sahabat udah pada nangis semua. Ukaisah udah siap mau menjemput Rasul. Kata Ukaisah, ya Rasul, ada yang kurang apa lagi? Itu ya Rasul, dulu saya waktu kena pecut, saya nggak pakai baju. Jadi biar adil, buka baju atau sampai dibuka bajunya, biar sama. Makin nangis pada saat itu sahabat-sahabat yang menyaksikan, dibuka baju Rasulullah. Kita nggak bisa membayangkan seperti itu. Bayangin pada saat itu posisi kita sebagai Ukaisah hari ini. Iri kita mau Ukaisah. Apa pada saat itu? Ukaisah bukan yang kecut, tapi memeluk tubuh Rasulullah SAW sambil nangis. Ya Rasulullah, kalau kau udah pasti di surga ya Rasulullah, kalau aku belum tentu di surga ya Rasulullah, kapan tubuhku ini bisa menempel dengan tubuhku yang mulia ya Rasulullah, kalau bukan sekarang ini ya Rasulullah. Bayangin pada satu kita keisahan ini tempel dengan tubuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Rasulullah? Saudara-saudara, tahu gak siapa nanti yang menemani aku di surga? Tidak tahu ya Rasul. Inilah orangnya Ukaisah. Nangis semuanya pada peluk. Inilah dengan kaitannya dengan hadis Nabi. Anta ma'aman ahbabta bil jannah. Kamu bersama orang yang kamu cintai di surga nanti. Yang ketiga, ini ya, sebenarnya ada 7 nih, 3 aja deh ya. Dan bunyi kelasonnya. Yang ketiga, asyakku inda liqa'i imma bil manam am izyaatihi sallallahu alaihi wasallam. Kita ada yang dua, ingin bertemu Rasul, apakah melalui mimpi atau bercita-cita bisa ziarah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah jauh-jauh, tidak usah berat-berat. Kita bisa melihat mimpi, melihat rambut Rasulullah, dan jirannya bukan main. Kalau melihat rambut Rasulullah, mimpi cuma melihat rambutnya doang, udah nikmatnya luar biasa. Apalagi diperlihatkannya langsung. Yuk, Bilal itu setelah Rasulullah wafat, Bilal sama Abu Bakar, ya Amirul Mukminin Khalifah Abu Bakar Siddiq, izinkan azan saya cukup di saat Rasulullah masih ada. Kata Abu Bakar, jangan azan terus, saya nggak sanggup. Abu Bakar, kalau begini terus saya nggak sanggup. Terus kamu mau kemana? Izinkan saya bergabung para mujahidin yang akan ke Damaskus. Damaskus itu sekarang Syria. Agar saya ini bukan lagi dengan tujuan hanya berjihad bersama mujahidin di Damaskus, saya dapat insyaAllah. Begitu sahabat Bilal. Sampai di Damaskus, Bilal betah enak, aman, tak kunjung makam Rasul. Atas izin Allah, Bilal diimpikan ketemu Rasul. Dalam mimpi itu seakan-akan Rasulullah marah sama Bilal. Ya Bilal, lima jafani walat tazuroni, kata Rasul.
dalam mimpi, Bilal, alangkah kerasnya hati kamu gak mau menziarahi aku lagi. Bilal mimpi seperti itu, nangis. Besoknya siap-siap Bilal ingin pergi ke Madinah. Langsung sepanjang perjalanan Bilal nangis. Ingat apa yang bersama Rasul. Sebab kenapa? Itu dalam mimpi itu seakan-akan Rasulullah marah. Bilal, betapa kerasnya hati kamu gak mau menziarahi aku lagi. Apa? Mimpi ketemu orang tua yang udah meninggal, digituin takut gak kira-kira? Ini Rasul. Akhirnya apa? Bilal langsung pergi siap-siap seadanya. Sepanjang perjalanan Bilal nangis. Yang diingat Rasulullah, yang diingat perkataan Rasulullah, yang dalam mimpi itu masih terdiam-diam. Sampai tiba suatu gunung, ingat ini pernah sama Rasulullah. Sampai masuk kota Madinah, ingat ini pernah jalan sama Rasulullah, ingat jalan ini, nangis saja. Sampai di Masjid Nabawi, makin hebat tangisnya sahabat Bilal. Sehingga apa? Pada saat itu Bilal menceritakan kepada Abu Bakar Siddiq dalam keadaan lemas. Ya Abu Bakar, ya Amirul Mukminin, saya mimpi ketemu Rasulullah dalam mimpi itu Rasulullah sama aku ya Amirul Mukminin. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Bilal, Rasulullah tidak seperti yang kamu bayangkan. Udah sono masuk. Pas datang waktu azan. Ketika itu apa? Diminta Abu Bakar azan Bilal. Tak sanggup Abu Bakar. Azan tak kuat. Saya pernah bilang azan saya cukup hanya ada Rasulullah. Akhirnya apa? Itu Bilal sepanjang perjalanan itu dalam keadaan rindu kepada Rasulullah. Tiba-tiba Bilal mencium wangi keringat Rasulullah. Jadi dalam kitab Bidayah wa Nihayah, wangi keringatnya Rasulullah itu atau wangi keringatnya Sayyidina Hasan dan Husain cucunya Rasul sama dengan wanginya keringat Rasul. Makin nangis tuh Bilal. Aku wangi ini wangi Rasulullah kecium dekat dengan aku, kata Bilal. Ternyata apa? Sayyidina Hasan dan Husain narik tangan Bilal. Wahai yang suka azan untuk ayahku, azan sekali ini aja. Bilal tak kuat pada saat itu. Wanginya Rasul semakin dekat, ternyata cucunya wanginya sama dengan Rasulullah SAW keringatnya. Karena yang dari cucunya Bilal azan pada saat itu. Ketika azan dikumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, penduduk kota Madinah ingat ini suara Bilal dan mentafsirkan Rasulullah itu lagi kalian. Kenapa? Bilal tidak mau azan, cukup azannya Rasulullah masih hidup. Akhirnya apa? Penduduk kota Madinah nangis, berbondong-bondong ke masjid bawa anaknya agar bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kenapa Rasulnya nggak ada? Yang azan Bilal, satu masjid nangis semua, menggema. Akhirnya apa? Ketika sampai kalimat Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Bilal nggak sanggup mengucapkan kalimat itu. Bilal lemes, sakit, dan ada cuma sampai situ aja Bilal. Dan sakitnya Bilal dalam keadaan rindu kepada Rasulullah SAW sampai Bilal kembali lagi ke Damaskus, ke tempatnya, dan di sana beliau sakit sampai mengantarkan kematian, wafatnya Bilal dalam keadaan rindu ingin berjumpa dengan Rasulullah SAW. Inilah mahabbah, cinta itu kepada Rasulullah. Kita wujudkan. Saya sengaja menyampaikan hadis ini, mungkin pernah saya bacakan di mana
tapi saya cuma ingin mengimpress aja betapa usul kepada Rasulullah itu harus kita usahakan. Betapa kerinduan dan ingin sampai kepada kerinduan kepada Rasul itu harus diusahakan dengan pengorbanan. Kalau perlu harta semuanya, kalau harus ditukar asal bisa beribadah dengan Rasul, itu kalau orang sudah cinta itu sudah ada artinya lagi harta. Karena kenapa? Itulah makom yang paling tinggi. Ini aja, mudah-mudahan masih ada 3 atau 4 lagi, saya rasa cukup. Mudah-mudahan yang ini bisa menegaskan mahabbah kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf lahir batin yang benar dari Allah, yang salah dari Mahmudi. Terima kasih atas perhatiannya. Usikum wa nafsi bitaqwallah wallahu a'lamu biqawlihi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa qala ya karimil jalil wa alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal rusukh wal muluk wal tawbatan nasuha. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la takhsha wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati